Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desi Septa Indah NIM 05, Uliatus Saadah NIM 030, Ani Zulika 034. Kami akan menjelaskan tentang reksadana dan penilaiannya. Saat ini, perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas instrumen-instrumen keuangan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Cukup banyak produk-produk investasi yang saat ini semakin hangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, sebenarnya investasi dapat diwujudkan dalam bentuk real maupun finansial. Investasi di sektor real dapat berupa pendirian pabrik, perumahan, pembukaan, perkebunan, dan lainnya. Sedangkan investasi dalam sektor finansial dapat dilakukan di pasar uang yang berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan lainnya, maupun yang dilakukan di pasar modal berupa saham, warisan, obligasi, reksadana, dan lainnya. Di antara produk investasi dari pasar modal yang sampai saat ini masih belum banyak diminati dan diikuti oleh masyarakat adalah jenis reksadana. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pihak-pihak yang mengatakan bahwa reksadana adalah produk investasi yang keuntungannya sangat berfluktuasi dan beresiko tinggi, sehingga hal tersebut menjadikan reksadana cukup asing untuk dipilih masyarakat dalam melakukan investasi di pasar modal. Mari kita lanjutkan ke lebih dalam penjelasan tentang reksadana dan penilaiannya. Pembahasan pertama ialah pengertian dari reksadana. Reksadana adalah surat berharga yang diterbitkan oleh manajer investasi, kemudian dijual kepada investor. Selanjutnya, hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuat portofolio efek agar risiko investasi menurun, namun dengan keuntungan yang relatif besar. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 Pasal 1 Ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat, baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan, yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang, maupun properti. Jadi, reksadana adalah instrumen investasi jangka menengah dan jangka panjang yang berisikan kumpulan dana dari investor dengan memberikan kepercayaan untuk mengelola dana kepada manajer investasi untuk kemudian akan diperjualbelikan dalam portofolio efek. Tentunya dalam berinvestasi akan disertai adanya return dan risiko, atau dengan arti lain kerugian atau keuntungan dapat dilihat dari adanya perubahan NAV atau nilai aktiva bersih. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Berdasarkan jenis investasinya, reksadana itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Reksadana pasar uang itu dinilai sebagai reksadana paling aman di antara jenis reksadana lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, atau yang sering disebut dengan reksadana obligasi, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Reksadana yang sejenis ini dapat menjadi pilihan yang paling cocok ketika keperluan yang diinginkan investor itu adalah untuk rencana keuangan di bawah 3 tahun. Yang ketiga adalah reksadana saham, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Reksadana saham itu memiliki potensi imbal hasil paling tinggi di antara jenis reksadana-reksadana lainnya. Di samping memiliki potensi imbal hasil yang tinggi, maka resiko yang akan didapat pun juga akan tinggi. Yang keempat adalah reksadana campuran, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda, baik itu di pasar modal maupun di pasar uang.
Jenis sekuritas yang dapat dikombinasikan itu antara saham dengan obligasi. Reksadana campuran itu memiliki tingkat resiko dan imbal hasil yang masih di bawah dari reksadana saham. Selanjutnya, berdasarkan struktur dananya, reksadana itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah reksadana terproteksi, yaitu reksadana yang memberikan proteksi atau nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Manajer investasi biasanya menginvestasikan dana nasabah pada sekuritas bersifat utang yang masuk ke dalam kategori layak investasi, seperti surat utang negara dan obligasi perusahaan yang berperingkat tinggi. Reksadana jenis ini memiliki karakter yang hampir mirip dengan deposito, yaitu memiliki masa jatuh tempo, membagikan keuntungan secara berkala, serta biasanya nilai pokok investasi masih tetap utuh pada saat reksadana itu jatuh tempo. Yang kedua adalah reksadana dengan penjaminan, yaitu reksadana yang memberikan jaminan nilai investasi awal investor dengan cara perjanjian penjaminan dari perusahaan asuransi. Namun, sampai saat ini masih sangat jarang manajer investasi yang mengeluarkan produk ini dikarenakan dengan adanya penjaminan, maka imbal hasilnya akan berkurang untuk biaya premi asuransi. Yang ketiga adalah reksadana indeks, yaitu reksadana dengan portofolio investasi mengacu pada indeks tertentu. Dalam reksadana jenis ini, manajer investasi melakukan strategi pasif, yaitu dengan membeli saham, lalu menyimpannya, dengan harapan imbal hasil reksadana itu tidak jauh berbeda dari indeks acuannya. Selanjutnya, yaitu proses investasi reksadana. Ada 6 poin penting dalam proses investasi reksadana. Yang pertama yaitu investor, sebagai pihak yang menyetorkan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola dan diperjualbelikan kepada agen penjual. Yang kedua yaitu manajer investasi, yaitu pihak yang bertugas untuk mengelola dana dari investor. Yang ketiga yaitu bank kustodian. Bank kustodian merupakan lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk membantu manajer investasi dalam mengelola transaksi yang terjadi antara investor dengan manajer investasi. Yang keempat yaitu reksadana, yaitu tempat atau wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang kelima yaitu portofolio efek, yaitu kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi yang berupa surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga yang komersial, saham, obligasi, atau tanda bukti utang, atau lain-lainnya. Yang keenam yaitu kontrak investasi kolektif atau KIK, yaitu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan atau UP. Dalam bagian alur yang telah kami tampilkan dalam slide, menjelaskan tentang mekanisme investasi pada reksadana, dimulai dari adanya dana dari investor yang terhimpun dan terkumpul dalam reksadana untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang bisa berbentuk saham, obligasi, ataupun instrumen pasar uang, di mana portofolio efek tersebut akan dikelola oleh manajer investasi dan bank kustodian, hingga nanti terbentuk kontrak investasi kolektif antara investor dengan manajer investasi. Pembahasan selanjutnya ialah return dan risiko dalam reksadana. Yang pertama, return reksadana. Menurut Rudianto tahun 2013, ada beberapa keuntungan dalam melakukan investasi reksadana. Yang pertama, investasi dikelola manajemen yang profesional. Di setiap perusahaan pasti memiliki manajer investasi, dan mungkin pula suatu perusahaan mempunyai tim manajer investasi yang membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis sendiri.
ataupun tidak mempunyai waktu untuk melakukannya. Para manajer investasi tersebut juga memutuskan saham atau obligasi mana yang akan dibeli. Yang kedua, batas minimum investasi rendah. Dengan sistem penghiburan dana dari berbagai investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan manajemen dari manajer investasi yang profesional. Karena hanya dengan membeli sedikit saham reksadana berarti dia telah mendapatkan hasil dari analisis manajer investasi portofolio. Yang ketiga, kemudahan cara pembelian. Calon investor dapat membeli saham reksadana dari perusahaan reksadana yang menjual saham secara langsung. Dengan cara ini, investor akan terhindar dari biaya pembelian. Yang keempat, risiko investasi rendah. Investasi melalui reksadana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis efek yang berbeda. Dengan demikian, risiko yang dihadapi investor akan menjadi lebih kecil dibandingkan investasi dalam satu jenis efek. Yang kelima, kemudahan menjual kembali. Investor dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya karena perusahaan reksadana wajib membelinya kembali saham-saham reksadana yang diterbitkannya, kecuali reksadana yang tertutup. Yang keenam, perlindungan pemerintah. Di Indonesia, perdagangan reksadana saham telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bapepam. Yang kedua adalah risiko reksadana. Risiko reksadana adalah gambaran tingkat risiko yang investor sanggup menanggung dalam berinvestasi di reksadana. Oleh sebab itu, investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana agar dapat melakukan pemilihan yang bijak dan dapat melakukan tindakan antisipasi. Risiko tersebut antara lain: yang pertama, risiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio. Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya. Yang kedua, risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rush atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut diantaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksadana tersebut, serta likuidasinya perusahaan manajer investasi sebagai pengelola reksadana tersebut. Yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Resiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Yang keempat,
Risiko default. Risiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Perhitungan untung atau rugi investasi pada reksadana dihitung melalui NAB per unit sama dengan NAB dibagi jumlah atas surat beredar. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.